Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya Salma Nabilah Ramawati dari kampus UNS PGSD. Ada tugas mewawancarai Bapak. Siap. Selamat pagi juga Mbak Salma. Monggo barangkali tugas-tugas yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan tugas Mbak Salma. Saya siap untuk membantunya. Silakan. Sebelumnya Bapak paringi asmo sinten? Saya Yunanto Mbak Salma. Jadi saya sebagai ownernya. Oh iya, oke. Iya, oke. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang bagaimana ide untuk memulai usaha keripik tempe ini muncul? Siap. Di awal usaha keripik tempe ini saya tekunin, itu merupakan satu efek dari krisis moneter tahun 98. Tahun 1998 sudah lama berarti ya, 1000 moneter, saya harus keluar dari sebuah perusahaan kecil di Ngawi tahun 2000, 2002, 2003 itu saya sudah memulai untuk berusaha. Ya dikit-dikit lah. Ternyata cukup panjang juga. Lama dan panjang sekali. Oke. Nah, terus yang kedua ya Bapak ya. Iya, silakan. Siapa target pasar utama dari produk keripik tempe yang Bapak targetkan, dan bagaimana Bapak mencapainya? Target utama saya adalah untuk kalangan kelas menengah ke atas, karena sebelum ini ada sebuah sentra industri keripik tempe yang pangsa pasarnya beda dengan kami, pangsa pasar di kelas bawah, di kelas pasar tradisional di daerah Sadang sana. Nah, kami membidiknya adalah di atasnya dia, karena saya pikir itu perlu kita terjunin juga. Kelas menengah ke atas itu ternyata keripik tempe juga masuk di level itu. Oh, berarti saingannya itu Sadang ya? Iya, di sana. Kelasnya menengah ke atas. Iya, yang targetnya. Kami ngambil segmen pasar di atasnya teman-teman dari Sadang sana. Oh, begitu. Ya, strateginya seperti itu. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya, apakah ada inovasi terbaru yang Bapak terapkan dalam produk keripik tempe Bapak untuk membedakan dari pesaing? Siap, ada. Jadi inovasi keripik tempe saya adalah tidak sama dengan bentuk dan rasa dari keripik tempe yang sudah ada di sekitar bentuk dan rasanya. Kalau sebagian besar bentuknya kotak, saya membuat bentuknya oval. Oh, begitu. Ya, dan rasa, insya Allah kami memang berusaha semaksimal mungkin untuk beda dengan mereka yang sudah ada. Produk-produk UKM yang sudah ada. Sehingga kalau pasar saya di atas mereka, otomatis pasar saya bisa menerima. Iya, betul-betul. Jadi harus mempunyai pembeda. Ada branded sendiri. Kalau orang Jawa bilang sih ono rego ya ono rasa gitu. betul sekali. Oke, yang keempat, apakah Bapak melakukan modifikasi pada produk keripik tempe Bapak itu untuk memenuhi kebutuhan atau preferensi pelanggan? Siap. Ada juga. Jadi gini, kalau selama ini kita di pasaran itu hanya ada sebuah keripik tempe dengan rasa yang gurih, gurih. Saya di awal-awal sudah berpikir dan saya sudah lakukan juga, yaitu sebuah produk yang berbeda dengan yang ada. Tetap yang rasa gurih atau originalnya tetap punya kita produknya, tapi saya tambah juga dengan produk yang varian rasa pedas manis dan varian rasa pedas maupun manis. Jadi antara pedas manis satu ada, yang rasa pedas sendiri ada, rasa manis ada. Oh, berarti modifikasinya dengan varian rasa. Rasa seperti itu. Nah,
Yang kelima ya Bapak. Nggih. Apakah ada tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha keripik tempe ini? Otomatis di sebuah usaha itu pasti ada tantangan. Iya. Tantangan yang paling berat adalah fluktuasi harga bahan dasar. Oh iya ya. Baik Kadang kan harga tempenya, iya. baik bahan baku Iya, yang lain betul. seperti tepung itu kan Iya. mengalami perubahan, Betul, naik turun. naik turun. Iya. Terutama pada saat-saat hari Lebaran ini ya. Lebaran Iya. atau tahun baru itu harga pasti naik bahan. Terus bagaimana menyikapinya gimana? Ya menyikapinya, saya tidak menaikkan harga, Ya, tapi terus? saya hanya mengurangi persentase keuntungan saya aja. Oh gitu. Kalau saya untung 10%, berarti saya mengurangi keuntungan saya menjadi 8%. Oh Begitu gitu. aja lah. Saya gitu. kira tempenya diperkecil Oh, gitu ya. bentuknya. Enggak ya, tetap Dengan sama. komitmen sama. Ya, cuma tetap sama, cuma Ya. labanya agak. Kita mengurangi keuntungan. Iya, kita oke aja. oke oke. Dapatnya seperti itu. Iya. Bagus sekali Untuk ya. mempertahankan customer sekaligus Iya. pelanggan saya, Mbak. Iya betul, sip. Oke. Yang keenam ya Bapak ya. Iya, Bapak. Bagaimana proses produksi keripik tempe di usaha Bapak? Prosesnya. Proses siklusnya ya, Iya. siklusnya. Jadi gini, Mbak, kalau proses produksi itu ada beberapa tahapan. Ya. Tempe mentah itu awalnya kita iris seperti kehendak kita. Ya. Tebal tipisnya melalui Iya. irisan dengan bantuan mesin. Oke. Cuman kita masih dorong kan, jadi masih ada semi otomatis lah. Iya. Pisaunya berputar, kita mendorongkan. Itu untuk irisan awal. Oke oke. Bumbu udah dipersiapkan. Setelah itu proses penggorengan. Penggorengan ditiriskan sebentar, menunggu waktu sampai dengan tempe itu agak dingin, Nggih. baru kita kemas. Oke. Saya tambahin lagi ya. Nggih. Bapak ada berapa karyawan untuk membantu? Karyawan ada yang rutin setelah non hari-hari tertentu Iya. seperti hari raya. Saya ada 4 karyawan. Ah, alhamdulillah. Penggoreng 2, Iya. terus packaging 1, pengiris 1. Nah itu biasanya bahan-bahannya itu beli di pasar apa stok dulu di Bahan gudang? tempe mentahnya sudah ada. Iya. Setiap habis subuh diantar ke sini langganan. Oh berarti Kalau sudah ada yang nyetok. sudah ada stok langgan apa itu untuk bahan lain seperti tepung, bumbu dan sebagainya kita stok di rumah ada. Di rumah. Gitu, iya. Oke. Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan berbagai wawasan dengan saya hari ini. Ya. Semoga usaha keripik tempe Bapak terus berkembang dan Amin. sukses di masa depan. Amin. Nah, saya pengen Bapak mempunyai pesan terakhir Siap. kepada pelanggan. Kalau pelanggan kita tidak perlu dengan pesan. Ya. Justru yang dipesankan adalah kepada teman-teman mahasiswa. Oke. Siap. Saya siap mempromosikan. Sebagai generasi muda. Ya. Sebagai generasi muda. Jadi berwirausaha itu tidak memandang pendidikan tinggi, pendidikan rendah atau menengah. Ya. Semuanya punya kesempatan untuk berwirausaha. Oke. Jadi komitmen untuk berwirausaha itu memang perlu ditanamkan di era-era ya saat ini yang susah untuk mencari pekerjaan. Betul. Kalau kita mencari pekerjaan di sebuah perusahaan berarti kita berada pada posisi karyawan. Ya. Kalau kita punya usaha berarti kita ini sebagai posisi direkturnya Oke, atau pemiliknya. benar, ya. Ini perlu juga ditanamkan Iya. kepada teman-teman muda supaya tidak apatis terhadap wirausaha. Iya, Tidak betul. apatis dengan usaha mikro. Karena Iya. gimana pun juga pengusaha besar berangkat dari usaha mikro juga. Betul, Gitu, dari Mas. usaha kecil dan iya, akhirnya iya. berkembang pesat menjadi besar. Ya, Oke. begitulah gitu. Iya. Kalau pelanggan mereka udah punya apa ya, punya catatan sendiri. Keripik tempe kalau nggak prima rasa enggak gitu katanya. benar. Karena untuk kami gini, Pak. Iya. Keripik tempe prima rasa. Ya. Rasanya memang prima. Oke. Luar biasa. Jadi tagline saya seperti itu. Iya, saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak. Siap, sama-sama, Bang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a